Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan? Alhamdulillah, pada hari ini Bapak sangat senang sekali karena pada hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti walaupun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Namun Bapak harap kegiatan pembelajaran pada hari ini yang diselenggarakan dengan pembelajaran jarak jauh ini tidak serta-merta mematahkan semangat kalian dalam menuntut ilmu, karena memang seperti apa-apa yang telah Bapak sampaikan pada sebelum-sebelumnya, bahwa memang menuntut ilmu itu tidak akan pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi kalian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan dimulai dengan satu pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan ini Bapak harap kalian jawab saja. Apakah pernah kalian di dalam suatu tempat terdapat kamera CCTV? Nah, jawab pasti pernah ya, kebanyakan mayoritas. Di sekolah sekarang ada CCTV, di mall ada CCTV, di tempat-tempat umum kebanyakan ada CCTV. Apa yang kalian rasakan? Tentu saja kalian akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang untuk melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang misalkan menimbulkan aib ya, atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa akan mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku kalian. Jadi, orang yang beriman kepada malaikat, hidupnya akan senantiasa selalu diawasi atau muraqabah. Kalau dalam bahasa Arab ya, akan senantiasa diawasi oleh para malaikat. Akibatnya, apabila kita senantiasa merasa diawasi oleh malaikat, segala tindak tanduk kita akan terkontrol dan terjaga. Orang yang tidak akan melakukan hal konyol meskipun tidak ada orang yang akan melihatnya. Jadi, kehidupan kita ini selalu akan merasakan terjaga karena kita beriman kepada malaikat. Salah satu ciri beriman kepada malaikat yakni kita senantiasa diawasi, dikontrol oleh para malaikat-malaikat Allah. Nah, pada pembelajaran hari ini akan terbagi menjadi pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, penciptaan malaikat, lalu apa sih perbedaan malaikat, manusia dan jin? Ada perbedaan atau sama saja? Nah, yang selanjutnya itu jumlah malaikat, dan yang terakhir nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, namun ini akan terbagi dua ya. 1-3 kita akan bahas hari ini, 4-6 kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Yang pertama, apa sih iman kepada malaikat itu? Nah, kita bedah satu-satu dulu ya. Pengertian iman kepada malaikat. Ada kata iman dan malaikat. Kepada itu kata sambung ya. Jadi iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Misalkan kalau secara bahasa ya, kalian memesan ojek online. Mengapa kalian memesan ojek online? Karena kalian akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengandalkan ojek online misalkan. Kalian percaya bahwa ojek online dapat memindahkan kalian dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti kalian iman kepada ojek online tersebut. Itu secara bahasa ya. Namun yang akan kita bahas selanjutnya yakni secara istilah. Apa sih iman secara istilah? Yakni meyakini setulus hati yang mengakar kuat
mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Itu adalah iman secara istilah. Dan ini yang sering dipakai ya, bukan iman secara bahasa tadi. Yang kedua, di dalam pengertian iman kepada malaikat ini ada kata malaikat. Nah, kita bedah satu-satu lagi secara bahasa. Apa sih malaikat menurut bahasa? Kata malaikat berasal dari bahasa Arab ya tentunya, yakni dari kata malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak atau malakut yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Nah, itu adalah malaikat versi bahasa. Yang selanjutnya yakni malaikat versi istilah atau malaikat ini secara istilah disebut makhluk goib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dari nur ya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Ini adalah malaikat secara istilah. Jadi, setelah kita mengetahui iman secara istilah maupun bahasa dan malaikat secara bahasa maupun istilah, pengertian iman kepada malaikat ini yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Jadi, orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Seperti apa yang telah tadi Bapak sampaikan pada pembukaan atau pendahuluan, bahwa orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat, karena memang tugas-tugas malaikat nanti ya ada yang mengikuti manusia untuk mencatat amal baik dan buruk dan macam-macam ya, nanti kita akan bahas. Nah, Bapak yakini ya kalian mungkin sudah paham dari pengertian iman kepada malaikat ini. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pembahasan pada hukum beriman kepada malaikat. Apa hukumnya? Nah, hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Jadi, hukum beriman kepada malaikat adalah wajib, karena sesuai juga ya dengan rukun iman yang telah kita hafal, yang sama-sama kita hafal ya, bahwa iman kepada malaikat merupakan fardu ain sesuai dengan rukun iman ya, iman kepada malaikat Allah. Ini juga mengapa Bapak sebut fardu ain atau wajib ya beriman kepada malaikat atau percaya kepada malaikat, karena sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak akan bacakan satu ya, Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanallah. Amanna rasul. Jadi rasul beriman bima terhadap apa-apa unzila ilaihi yang telah diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mirrabbihi dari Tuhannya, yakni Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman, wal mu'minun ya, wal mu'minun kullun amanna, semua beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kutubihi wa rusulih dan kepada rasul-rasulnya.
La nufarriqu baina ahadim min rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, dari dalil ini sangat jelas ya bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan ciri dari seorang mukmin ya, kepada apa-apa yang telah diturunkan ya, termasuk kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul Allah, dan termasuk juga kepada malaikat-malaikat Allah. Ini menjadi dalil kita beriman kepada malaikat Allah. Dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada bersama kami. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Lalu kemudian ia bertanya, wahai Rasul, apakah iman itu? Beliau menjawab, Rasul menjawab, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat Allah, wa rasulihi, wa kitabihi, kepada Rasul dan kitab-kitabnya, dan hari akhir. Ini menjadi landasan kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa kalian kaji ya, bisa kalian baca Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalian baca juga artinya, bahwa sampai kalian paham bahwa beriman kepada malaikat Allah merupakan fardu ain atau hal yang wajib ya. Ini tidak diragukan lagi karena memang jelas dalil Al-Quran dan hadisnya. Nah, mungkin ada yang masih abstrak ya, bingung mengenai apa sih malaikat, bagaimana ia diciptakan. Nah, apabila ada yang bertanya seperti itu, kita akan membahas mengenai penciptaan malaikat. Di sini Bapak sediakan satu hadis dan satu ayat mengenai penciptaan malaikat. Di sini Bapak akan membacakan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikah min nur wa khuliqatil jan min mariji minar wa khuliqa Adam mimma wasfalakum, rawahul Muslim. Dari Aisyah berkata, Rasul bersabda, khuliqat malaikat diciptakan min nur, dari cahaya, wa khuliqal jan, dan jin diciptakan mim mariji minar, dari api yang menyala-nyala ya. Jin diciptakan dari api. Dan wa khuliqa Adam, dan Adam diciptakan mimma wasifalakum, dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur ya, dari cahaya. Berbeda dengan jin dan manusia, yang jin diciptakan Allah dari api dan manusia dari tanah ya. Keterangan lain tentang malaikat juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 ya, disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap ya. Allah berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang memiliki sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4 ya sayapnya tuh. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah penciptaan malaikat. Jadi malaikat berasal dari nur atau cahaya yang dicirikan atau
diberikan sayap oleh Allah, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Nah, mungkin ini saja yang yang kita pelajari pada hari ini mengenai malaikat, iman kepada malaikat, dan kita akan selanjutnya membahas mengenai perbedaan malaikat, manusia dan jin, jumlah malaikat ataupun nama-nama malaikat beserta tugasnya yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Pada hari ini pembelajaran cukup sekian ya. Kalian diharapkan menonton atau mendengarkan video ini hingga tamat ya, agar kalian memahami apa itu malaikat, pengertian dari malaikat, iman kepada malaikat Allah, lalu kemudian hukum meyakini keberadaan malaikat, dan selanjutnya adalah penciptaan malaikat, yang mana itu telah Bapak sampaikan tadi. Semoga kalian dapat memahaminya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.